kreativitas itu justru dia akan ditopang dengan optimal lewat rutinitas. Jadi kreativitas ini kan cair, Mas. Bagaimana kita bisa contain makhluk yang cair gitu? Hanya satu, kita beri dia wadah. Inilah Endgame. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Di Lestari, teman dekat saya yang juga seorang penyanyi, penulis lagu, penulis, dan spiritualis. Di, thank you bisa datang di Endgame. Sama-sama, satu kehormatan Mas Gita. Kita mau ngobrol banyak nih. Boleh. Tapi biasanya kita tuh ngobrol mengenai masa kecil. Oke. Mungkin diceritain deh. You were born di Bandung, Oke. terus besarnya di sana, terus Baik. 1 dari 5 kakak beradik. Betul. Terus silakan. Jadi aku itu dari anak keempat dari 5 bersaudara. Dan ini jika dihubungkan dengan profesiku saat ini, aku merasa memang banyak dibentuk oleh masa kecilku. Jadi di rumah itu sebetulnya kami bukan orang yang terlalu berada. Ayah saya kerja di militer. Siap. Dan yang saya ingat itu karena keterbatasan, maksudnya kami nggak punya banyak mainan. Akhirnya kami menggunakan segala macam yang ada di rumah gitu. Kami menggunakan whiteboard untuk bikin majalah-majalahan gitu ya. Kami saling menggambar, bikin kartu ucapan dan sebagainya. Buku itu kayak beredar di rumah dan misalnya satu buku punya kakak saya tuh bisa dibaca oleh banyak orang gitu ya. Dan saya juga ingat pembaca-pembaca pertama saya, yaitu mereka. Oke. Jadi saya akan nulis, lalu saya print, lalu saya sebarkan ke ngetok pintu kamar satu-satu. Ini cerita saya hari ini gitu. Nanti mereka nanya besoknya, lanjutannya kapan gitu. Lalu saya nulis lagi. Jadi mereka adalah audiens pertama saya dan juga FGD saya ya. Kalau misalnya saya lagi punya karya, dan karena mereka juga kebanyakan berada di bidang seni. Kakak saya ada yang sutradara, penulis skenario, ilustrator. Lalu Email, Mas Gita juga kenal, dia pianis jazz, penyanyi juga. Kadang-kadang kompos lagu juga. Adik saya Arina, dia pemain band, vokalis, Moka. Kemudian abang saya dulu sempat jadi drummer, tapi kemudian dia satu-satunya yang nggak berada di dunia seni sekarang. Tapi interaksi dengan mereka juga orang tua saya. Ayah saya militer tapi sangat demokratis. Jadi beliau itu selalu banyak bercandanya. Mungkin saya malah lebih belajar disiplin itu ke ibu daripada ayah. Karena ayah saya sangat rileks orangnya. Jadi nggak tipikal orang Batak. Kita tahu orang Batak biasanya sangat strict, apalagi soal adat, soal hal-hal yang pokoknya penting bagi mereka, agama dan sebagainya. Tapi kalau bapak saya ini sangat rileks. Jadi dan dia adalah pemain musik otodidak. Beliau main piano sendiri, penulis baru. Aku akan cerita tentang itu. Jadi dia adalah pemain musik otodidak, nyanyi, main harmonika, ngegitar. Rumah saya itu banyak instrumen musik dari dulu. Kakak saya sempat belajar biola, Email sempat belajar cello, lalu belajar flute. Jadi bergelimpanganlah alat musik di rumah itu. Dan aku akhirnya seperti mencerap interaksi kami sehari-hari, baik dalam bentuk konsep, gagasan, ide, lawakan, sampai kemudian aku juga ikut mencerap permainan musik mereka gitu. Kalau ayah saya adalah seorang pencerita, jadi aku merasa bakatku bercerita itu datangnya dari ayah saya. Dia itu yang tipe clown of the class. Jadi kalau misalnya dia ada, yang langsung suasana jadi semarak, penuh dengan cerita guyonan, dan dengan ajaibnya beliau itu bisa mengingat tanggal, tahun, detail. Jadi kalau dia cerita tuh lengkap sekali, secara timeline lengkap, konteks lengkap. Nah sekarang beliau sudah 81 tahun, dan dia baru saja menyelesaikan draft bukunya yang dia serahkan kepada saya, memoir. Saya nggak tahu nih mau jadi apa, katanya pokoknya semua yang ada dalam ingatan saya sudah coba tuliskan di dalam naskah ini, kamu terserah deh gitu. Dengan segala keterbatasan beliau ya, udah capek kan ngeliat layar tapi dia setiap hari dia mencoba menulis.
gitu. Budaya baca buku dari ayah atau ibu? Sepertinya sih dua-duanya, walaupun itu saya rasa lebih banyak dibentuk oleh kakak-kakak saya. Jadi kami dulu langganan majalah, Mas. Oke. Dulu kan ya musimnya majalah ya. Ya. Mungkin di rumah itu ada langganan 4 atau 5 majalah gitu. Jadi setiap orang punya majalah masing-masing, mulai dari koran Kompas sampai Donald Bebek kita punya gitu. Terus dari situ kayaknya kita mulai tertarik dengan cerpen, tertarik dengan buku-buku gitu, dan akhirnya tahu Enid Blyton. Kakak saya penggemar komik, jadi kami juga punya banyak koleksi komik gitu. Dan ini mungkin unik karena saya merasa saya lebih seorang pencerita ketimbang pembaca dulu ya gitu. Jadi mungkin orang kalau ngelihat, oh Dewi penulis pasti dulunya kutu buku gitu. Kalau saya inget-inget kayaknya saya lebih ke oral tradition dulunya gitu ya. Mungkin ngikut ayah saya. Saya sering berhayal dan hayalan itu kemudian saya sampaikan secara lisan. Siapa yang memicu untuk Anda berimajinasi, berhayal? Nah, itu dia, Mas. Aku Biasanya kan di keluarga ada tuh, kakak, ibu, atau ayah, atau om, atau tante. Jadi kalau misalnya ditanya apakah menulis itu bakat atau bukan, aku rasa dalam kasusku aku punya bakat storyteller. Dan itu yang sesuatu yang aku rasa gejolaknya terjadi alamiah gitu. Sebelum aku tidur, aku selalu berhayal. Aku adalah pelamun yang berdedikasi. Artinya aku benar-benar mendedikasikan 2 jam, 1 jam sebelum tidur untuk melamun. Dan dalam lamunan itu aku membuat segala macam cerita hayalan gitu ya. Dari ini ingatanku dari mulai TK itu seperti itu. Wow. Gitu. Jadi pas kelas 3 Dan diniatin untuk ngelamun, berhayal. Untuk berhayal. Jadi waktu kelas 3 SD itu, Mas, aku sudah menjadi seorang pembual yang sangat cakap. Saya bisa membual cerita, ada seseorang karakter bernama Trudy, dia sekolahnya begini, punya rumah ini, dan korban-korban saya itu adik-adik, pokoknya anak-anak yang lebih kecil ya, yang lebih polos gitu. Terus mereka percaya bahwa itu sepertinya ada betulan, padahal itu semua hayalanku aja. Jadi kalau aku tidak menemukan menulis, barangkali aku hanya akan menjadi pembual profesional. Gitu. Oke. Terus sekolah di Bandung di mana? Aku sekolah di Bandung dari TK sampai kuliah. Aku lulus dari Universitas Parahyangan. Aku ambil jurusan hubungan internasional. Jadi gelarku secara formal adalah sarjana ilmu politik. SMP, SMA di Bandung. Tapi aku pernah menghabiskan 2 tahun di Medan waktu itu karena ikut ayah yang ditugaskan di Medan. Gitu. Setelah itu ya masih tinggal di Bandung sampai 12 tahun yang lalu aku baru pindah ke Jakarta, Tangerang Selatan tepatnya. BSD. Iya. Oke, terus waktu ngambil hubungan internasional itu kenapa? Karena mau menjadi storyteller untuk Indonesia atau ini jawaban jujur ya, Mas ya? Oke. Ini sangat memalukan sebenarnya. Jadi waktu aku SMA, ibuku itu adalah seseorang yang sangat bagi dia fakultas teknik itu jurusan MIPA lah, IPA. Kalau IPA sama IPS bagi ibuku udah jelas IPA gitu. Itu kayak ada semacam gengsi dan juga mungkin prestis bahwa anak IPA lebih pintar gitu. Jadi bagi ibuku dulu aku nggak boleh masuk IPS, walaupun aku tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali ke bidang eksakta gitu, matematika apa segala macam, aku nggak kesana gitu, tapi nggak boleh. Jadi akhirnya aku masuk A2, dulu A2 ya, A1, A2, A3. Jadi zamanku itu masih mengalami A2, yakni jurusan biologi. Akhirnya aku masuklah ke jurusan biologi dan kayaknya aku bisa lulus SMA itu kayak keajaiban gitu, Mas, karena I totally do not like everything that I learned gitu, kecuali seni musik. Wah, itu dulu aku penggiat paduan suara, vokal grup, ngeband, bikin pensi pertama kali di SMA 2 dan sebagainya. Jadi prestasiku itu lebih di bidang seni gitu. Jadi ketika aku lulus SMA, aku sudah memutuskan no way, aku tidak akan masuk ke jurusan teknik ataupun eksakta gitu. Dan akhirnya dari semua, waktu itu kan cuma UMPTN atau masuk swasta. Aku akhirnya daftar ke Unpar, satu-satunya swasta yang aku ambil waktu itu. Bagus.
Dan jurusannya aku ambil pilihan pertama ekonomi, kedua hubungan internasional. Kenapa hubungan internasional? Karena ada kata-kata internasional. Aku membayangkan, wah, kata-kata internasional. Pasti saya akan bepergian ke luar negeri suatu hari nanti dan pokoknya kayaknya keren gitu, Mas. Ya udah aku masuk. Taunya tembus dan aku nggak daftar ke swasta lain. Ekonominya enggak. Jadi pilihan kedua, aku masuk ke pilihan kedua. Gitu. I think I flunk in economy in no time lah. Karena nggak punya basis sama sekali kan. Tapi I think I got lucky, akhirnya masuklah si hubungan internasional ini. Dan ketika masuk barulah aku sadar, oh my God, kita belajar politik. Damn! Maaf. Nanti di-cut aja. Jadi tiba-tiba aku masuk, hah? Aku belajar politik? Tidak, karena aku benci banget politik, Mas. Itu satu bidang yang aku sangat tidak tertarik. Yang kalau baca koran Kompas, ngantuk gitu, ini apa sih? Tidak, sama sekali tidak ada hubungan rasa dengan hidupku gitu ya. Jadi I felt trapped again for another 5 years. Oh, 5 tahun? 4,5 sih. Nah, tapi pada akhirnya di akhir-akhir pelajaran tiba-tiba aku menemukan satu semangat baru karena akhirnya menemukan koneksi antara budaya dengan politik. Dan kayaknya waktu itu skripsiku adalah salah satu skripsi terobosan yang menghubungkan antara pop culture dan politik. Dan di situ tiba-tiba aku jadi punya semangat, bahkan sampai kepengen S2. Bayangin Mas, aku tuh udah kepengen yang satu saat nanti aku bangun jadi sarjana, aku nggak perlu lagi sekolah seumur hidupku. Dan tiba-tiba aku tiba-tiba kayak dapet hidayah gitu Mas ya, aku pengen S2 gitu. Nah tapi karena waktu itu sudah bernyanyi, sudah berkarir di musik, akhirnya si cita-cita S2 itu meredup dengan sendirinya. Dan aku teralihkan dengan berbagai macam keinginan untuk berkarya dalam bidang seni gitu. Terus lah, saya mau ngobrol banyak mengenai apa ya karya-karya tulisan. Tapi sebelum ke situ, Anda sempat eksperimentalis ke spiritualitas dan lain-lain, termasuk Buddha, Kabbalah dan lain-lain. Kenapa itu? Karena imajinasi juga? Jadi, itu satu periode lain lagi dalam hidupku. Iya, karena itu kalau menurut saya, nggak tahu ya, ini spekulatif. Mempengaruhi lah karya-karya Anda kan, sampai sekarang kan. Sangat, Mas. Jadi waktu itu kan aku masih bernyanyi saja ya, walaupun menulis itu sudah menjadi hobiku sejak kecil, dan itu kayak hobi yang ku jalankan secara gerilya. Jadi beda dengan musik yang mana aku sudah punya koneksi, sudah punya karir gitu, dan bisa dibilang hidup dari musik gitu ya. Menulis itu saat itu masih kayak antara cita-cita terpendam, ya passion juga, hobi, tapi bukan sesuatu yang aku bisa atributkan ke dalam diriku sebagai sebuah profesi gitu. Dan saat itu aku masih mencari-cari, kalau aku mau menjadi penulis, aku mau nulis apa ya gitu. Apa karya pertamaku yang aku bisa kasih ke dunia gitu. Nah, ketika tahun 98, dan waktu itu Indonesia juga lagi kita krisis dan kemudian ada konflik agama yang pecah di Ambon gitu ya. Dan entah kenapa Mas, jadi isu perpecahan religius itu satu hal yang sangat mengganggu buatku. Kita punya semacam apa ya? Kita punya sensitivitas terhadap isu yang berbeda-beda kan setiap orang. Ada yang mungkin sangat terganggu dengan isu feminisme, ada yang sangat terganggu dengan isu patriarki dan sebagainya. Nah, kalau saya itu kayak ada rasa keadilan saya yang terusik setiap kali ada mendengar kabar tentang perpecahan akibat agama gitu. Saya selalu berpikir, apa sih? Kenapa? Apa yang menyebabkan paradoks itu gitu? Tuhan katanya Maha Esa. Tapi kenapa atas nama Tuhan kita terpecah belah? Kenapa atas nama Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang sudah jelas-jelas dikutuk di dalam agama, dilarang oleh Tuhan, tapi itu bisa tiba-tiba kita benarkan karena membela Tuhan. Gitu. Jadi bagi saya itu tidak masuk akal, terganggu sekali gitu.
Nah, akhirnya tahun 99 saya mulai menelusuri gitu. Dan ada satu buku dalam penelusuran saya, itu mungkin buku yang secara tidak sengaja saya temukan. Ketika saya lihat judulnya, seperti dia memanggil gitu. Judulnya Conversation with God, Neale Donald Walsch. Dan aku baca, aku itu dibesarkan cukup strict secara religi, karena ya, ibuku itu penatua gereja gitu ya. Jadi yang namanya setiap minggu harus ibadah, setiap minggu harus ke gereja, baca Alkitab dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak asing bagiku gitu. Nah, jadi ketika baca Conversation with God, tiba-tiba aku melihat ada hubungan antara manusia dengan Tuhan yang belum pernah kutemukan sebelumnya gitu. Dan aku tidak tahu bahwa ternyata bisa ya hubungan seperti itu yang begitu egaliter, demokratis, kamu nanya bisa langsung dijawab, tidak ada ketakutan dan juga tidak ada ada perantara gitu. Untuk mencapai dia harus ada perantara gitu. Ini kok kayak langsung aja, dan kok manusia ini, Neale Donald Walsch, bisa mengalami itu ya gitu. Nah, satu malam Mas, ketika aku sedang menulis, aku tuh sedang menceritakan saja apa yang aku alami hari itu, karena aku penulis jurnal yang sangat setia. Setiap hari aku nulis jurnal. Dan tiba-tiba ada suara menyambar di dalam percakapanku dengan tanda petik diriku sendiri ya, di dalam tulisan itu gitu. Dan setelah sekian lama berjalan, aku baru sadar loh, kenapa ini seperti dialog tiba-tiba gitu. Lalu aku baca ulang, kenapa ini jadi kayak ada dua pihak yang bertanya jawab gitu. Terus aku sampai akhirnya nanya, who are you di dalam prosesku menulis gitu ya, menarik. gitu. Nah, di situ dia bilang, masa kamu nggak tahu siapa aku gitu. Dan walaupun tidak disebutkan, tapi somehow persepsiku mengatakan bahwa itulah yang ku cari gitu. Itulah suara ya higher self atau apapun yang kita mau menyebutnya, tapi bagiku saat itu terasa sangat hadir dan nyata. Bahkan sebelum pertanyaanku selesai, dia langsung menjawab dan sebagainya. Jadi semua pengalaman-pengalaman mistik yang selama ini aku cuma bisa baca, tiba-tiba terjadi pada diriku sendiri gitu. Dan aku kayak trans lah, maksudnya kayak euforia. Itu tuh aku nggak tidur sampai 27 jam. Aku hanya nulis. Aku tanya semua apa yang aku rasa, penasaranku itu aku tumpahkan di dalam situ gitu. Dan ya hari itu mengubah hidupku selamanya gitu. Dan kayaknya sejak itu tuh udah nggak bisa sama lagi Mas, melihat dunia, melihat relasi manusia dengan Tuhan. Itu aku completely berubah gitu. Nah, akhirnya dari sana muncullah niatan untuk berbagi. Aku pengen menuliskan pengalamanku, tapi gimana ya gitu. Aku bukan seorang spiritualis yang, maksudnya aku tidak melihat figurku sebagai aku bukan laki-laki berjenggot yang dengan jubah dan tampak bijak gitu. Enggak gitu. Aku waktu itu masih 23 tahun. Terus siapa yang percaya sama anak umur 23 tahun gitu kan. Akhirnya disitulah muncul ide Supernova. Akhirnya aku bilang, sebentar, aku kan nulis fiksi. Kenapa nggak aku nulis fiksi aja ya gitu. Tapi semua ide-ideku atau apapun yang kutemukan yang aku rasa menarik gitu, itu aku tumpahkan di dalam cerita itu. Nah, jadilah akhirnya Supernova yang terbit tahun 2001. Jadi ya bisa dibilang penelusuran spiritualku lah yang kemudian membawa aku mengkatalisasi proses. Betul. Dan itu akhirnya menjadi buku pertamaku yang akhirnya membawa menulis menjadi profesi 6. gitu. Kepikiran nggak bakal nulis 6? Waktu awal itu aku bayanginnya sebenarnya trilogi, Mas. Dari awal itu udah trilogi. Hanya saja yang aku tidak perhitungkan adalah buku kedua yang tadinya aku bayangkan berisi tentang 4 tokoh ini. Ada 4 tokoh. Ternyata memakan volume yang sangat besar sehingga akhirnya aku nggak bisa menyatukan mereka dalam satu buku. Harus memecah mereka menjadi 4 buku yang terpisah. Jadi akhirnya menjadi 6. Walaupun sebetulnya konsep payungnya itu trilogi, tapi akhirnya menjadi heksalogi. Gitu. Wow.
Itu visualisasinya tuh lebih gampang. Saya kalau bicara sama penulis ya, ada yang udah memvisualisasi akhirnya sebelum dia nulis, atau tengahnya bahkan, atau di awal. Iya. Nah itu saya pengen tahu aja kalau Anda gimana? Oke. Supernova itu aku tulis ketika bisa dibilang masih hijau, Mas, soal teknik menulis, Ya. soal teori menulis. Ya. Aku hanya menulis apa yang ingin kutulis. Jadi aku tidak Spur of a moment aja. betul, Keluar betul. gitu. Oke. Dan nggak punya bayangan, kan kalau kita sekarang udah kenal ada drama 3 babak, Iya. apa segala macam. Dulu tuh tidak punya konsep itu sama sekali gitu. Tapi aku sudah membayangkan, aku tahu depannya, aku tahu tengahnya, aku tahu akhirnya. Dan dibilang tahu ini sebenarnya sangat like you can put it in one sentence gitu. Hanya akhirnya mereka akan bertemu gitu di tengah-tengah. Mereka akan berkonflik. Itu aja gitu, Mas. Mentah itu gitu. Tapi ketika sudah ditulis, dan ini kan serial yang berjalan selama 15 tahun kan, Mas. Akhirnya di perjalanan aku mulai picking up new skills, picking up new techniques untuk bercerita gitu. Sehingga akhirnya yang tadinya begitu abstrak, lama-lama aku mulai bisa memetakan dengan lebih baik gitu. Tapi memang sebetulnya sebagai contoh untuk buku kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sketsanya itu sudah aku bikin dari tahun 2001 gitu. Jadi semacam 3 halaman icip-icip mengenai buku kedua, ketiga, keempat, kelima. Walaupun akhirnya si buku kelima itu terbit 13 tahun kemudian gitu. Tapi bayangan itu sudah ada dari tahun 2001 gitu. Wow. Saya sempat kerjasama kan dengan Anda untuk Recto Verso. Iya. Itu kan setelah Supernova. Setelah Supernova. Apa tuh yang terjadi antara Supernova dengan Recto Verso? Oke. Jadi Supernova itu yang terbitnya sequential ya, Mas ya. Itu 1, 2, dan 3. Lalu ini uniknya Supernova. Aku merasa ketika setelah selesai buku ketiga, kayak ada perasaan ingin Mas ya, kayak menyelam itu tabung oksigenku udah tipis gitu. Aku harus mencari lagi, menggali lagi, betul. Sehingga akhirnya setelah Petir buku ketiga, aku mulai mencoba buku-buku lain. Aku mulai mencoba dengan filosofi kopi, yakni kumpulan cerita. Yang mana aku belum pernah membuat kumpulan cerita sebelumnya. Aku selalu setelah 3 buku tuh dikenal sebagai novelis gitu ya. Tapi aku tidak pernah menggarap cerpen. Nah, mulailah di filosofi kopi aku bikin cerpen. Lalu tiba-tiba muncul ada tawaran untuk nulis perahu kertas. Perahu kertas itu adalah naskah lama yang kubangkitkan, dan tawaran saat itu menjadikan perahu kertas sebagai cerpen digital. Jadi itu cerbung digital, Mas. Jadi itu cerbung digital pertama sih yang orang bacanya literally dari SMS, Mas. Aku juga bingung kok mereka mau ya. Tapi saat itu, I don't know, somehow it works gitu. Tahun 2007 baru Recto Verso gitu. Dan di Recto Verso juga awalnya karena ketika aku bikin lagu, tiba-tiba aku merasa ini lagu belum selesai. Tapi udah nggak bisa lagi ditampung dalam lagu. Harus ditampung dalam format lain. Jadi aku bikinlah cerpennya. Ketika sudah jadi, tiba-tiba aku merasa, wait, ini kayaknya konsep menarik nih gitu. Sebuah cerita yang kemudian bercermin dengan kembarannya, yakni lagu gitu. Akhirnya muncullah konsep untuk membuat Recto Verso, 10 cerita pendek dan 10 lagu. Yang mana itu juga akhirnya menjadi katalog buatku juga sih, Mas. Karena aku sebagai penyanyi solo ya, itu kan sedikit sekali sebetulnya. Dari mulai Out of Shell, baru lagi Recto Verso. Dan sampai sekarang belum lagi ada album solo. Lagi. Iya, mudah-mudahan. Tapi bukan aku yang nyanyi. Rencananya bukan sih. Gitu. Tapi gini loh, kalau saya perhatiin nggak Supernova, Recto Verso, itu kan imajinasinya tuh above normal, beyond normal. Iya kan? Hampir sama dengan mungkin apa yang kita lihat di J.K. Rowling, ya kan, di Harry Potter. Kalau Anda lihat J.K. Rowling, apa sih yang kira-kira menjadi kesamaan atau perbedaan? Wow, oke.
Aku harus jujur, aku tidak mengikuti detail perjalanannya J.K. Rowling sebagai penulisnya ya Mas ya gitu. Harry Potter aku baca gitu. Tapi aku melihat dari para penulis serial itu Mungkin agak-agak memang simplistik aja. ya, Perumpamannya gini loh. Penggunaan karakter atau ya, nama-nama karakternya itu kan kayak ini mikirnya dari mana nih? betul. Itu kan hampir sama kalau Iya, kita baca iya. buku-bukunya Anda. Iya. Jadi memang kita itu kayak hidup dalam dua dunia sih Mas gitu. Iya. Terutama untuk penulis serial ya. Ya. Penulis serial itu memang inilah yang kemudian saya bilang kalau misalnya ditanya. Jadi sebetulnya itu bakat atau latihan, nature or nurture gitu. Aku merasa memang nggak bisa dilepaskan faktor bakat itu. Oke. Karena walaupun bakat yang ku maksud dalam sini konteksnya adalah ketertarikan. Dan kalau kamu udah tertarik, kamu akan segitu tertariknya sehingga kamu mau susah gitu. Karena jujur aja itu sangat susah, Mas. Pasti. Begitu banyak poin di dalam Iya. proses berkaryaku yang aku bertanya, why am I doing this? Why do you do this to yourself, Dewi? Gitu. Ngapain kamu bikin diri kamu susah? Ngapain sih bikin serial? Kenapa sih nggak satu buku aja gitu ya? Karena sulit sekali. But you have to love it that you want to endure the pain and the torment gitu. Dan aku rasa J.K. Rowling dan para penulis serial itu punya itu. Mereka punya ketertarikan itu sehingga mereka mau menjalani proses yang begitu sulit dan berdarah-darah gitu ketika mencoba merampungkan. Saya tuh kalau mungkin menggunakan analogi musik ya, banyak orang tuh agak-agak bingung antara talenta sama skill. Ya kan? Ya. Saya lebih percaya dengan skill. Ya. Bahwa skill tuh harus diakusisi. Betul. Nggak lahir. Betul sekali. Dan banyak yang nggak tahu bahwa orang yang bisa main trompet, saksofon, atau piano itu dia latihannya berjam-jam setiap hari selama bertahun-tahun atau puluhan tahun. Iya. Itu mungkin bisa dianalogikan dengan proses Anda melakukan imajinasi, ngelamun, ngahayal 2 jam sebelum tidur tiap malam. Dan itu kalau dihitung, ya kalau mau pakai pendekatan Malcolm Caldwell, 10.000 jam kali. Iya kan? Betul. Itu yang kalau menurut saya membuahkan kapasitas imajiner Anda yang luar biasa. Aku percaya, Mas, repetisi itu kan memang sebetulnya gini, ketika aku nulis Supernova yang orang baca tahun 2001, yang tidak dihitung adalah perjalananku menulis jurnal, yang mana aku menulis jurnal setiap hari dari SD. Dan bagiku jurnal itu sebenarnya latihan kita untuk mencoba mengkonkretkan apa yang begitu abstrak di dalam pikiran kita. Kan kalau kita cuma mikir apa yang terjadi hari ini, bisa 2, itinerary, jam 8 bangun pagi, 9 sarapan, atau dalam bentuk narasi gitu. Nah, ketika kita berjurnal yang bukan sifatnya itinerary gitu, kita kan mencoba mengabstraksikan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan gitu ya, ke dalam kata-kata yang konkret yang bisa dibaca oleh pihak lain. Dalam hal ini ya mungkin saya sendiri karena saya nggak buka-buka ke orang lain. Tapi ketika kita sudah melakukan transfer dari ide ke dalam tulisan, itu sebenarnya latihan paling utama dalam menulis gitu. Nah, kalau soal imajinasi, itu tadi menurut saya kembali kepada ada memang ketertarikan alamiah. Tapi kalau kita lihat proporsinya, saya rasa itu mungkin hanya 10% dari 100% porsi yang ada gitu. Bahwa 90% ini adalah latihan. Dan latihannya nggak harus dalam bentuk publish book, tapi dalam keseharian, dalam nulis jurnal, apapun. cerpen, novel-novel yang gagal. Itu kan semuanya adalah latihan kan, Mas? Banyak gitu. yang nggak tahu. Ya, penulis tuh sering gagal sebelum sukses. Wih, jangan tanya, Mas. Dan aku ini untungnya aku pengumpul fosil yang baik. Jadi fosil-fosil cerpenku yang nggak jadi, novel-novel yang gagal, itu aku nggak pernah buang. Aku selalu simpan. Itu di relaunch deh. Laku Rapi tuh. Jali ini kan hasil relaunch, Mas. Puluhan tahun yang lalu kan. 27 tahun yang lalu. Jadi ini adalah sebuah novel yang aku tulis umur 17. Yang saat itu aku nggak punya stamina untuk menyelesaikan, nggak punya kecakapan yang cukup gitu. Dan sekarang aku tulis ulang gitu. Kalau aku buang itu, naskah itu, dan merasa, oke, ini nothing, karya picisan, remeh, mungkin aku nggak akan punya materi yang sekarang aku bisa bilang ini adalah salah satu karya yang sangat bisa aku banggakan gitu. So, untungnya, aku itu orang yang sangat, bagiku ide itu
ketika dia lewat buat kita, Mas, itu Ya. adalah gift, hadiah gitu. Ya. Jadi mungkin dia masih sifatnya raw diamond, tapi if you keep it and if you polish it diligently enough gitu, itu Pasti. bisa kemudian dia bisa menjadi lebih baik daripada format yang awal gitu. Saya mau geser dari proses imajinasi ke proses mekanistiknya. Oke. Kalau nulis tuh lebih baik nulis tiap hari Mm-mm. atau weekend aja, Mm-mm. atau tiap 2 minggu, Mm-mm. atau tiap bulan. Oke. Terus kalau setiap hari, kedisiplinan Anda tuh nulis berapa kata. Oke. Ya kan, kalau saya ngomong sama penulis-penulis yang lain tuh ada yang mungkin 300-500 kata per hari. Mm-mm. Ada yang ditunda sampai weekend, Mm-mm. diborong tuh ribuan kata. Mm-mm. Ya kan? Terus dia bisa 10.000 kata dalam Mm. berapa periode atau apa. Nah, Iya. I'm curious, kalau Anda gimana? Wah, ini pertanyaan yang paling saya sukai. Karena saya senang banget ngulik ini, Mas. Hal ini mungkin nggak akan terlalu terasa ketika dulu aku masih single. Ketika aku nulis Supernova misalnya. Siap. Aku masih tinggal sendiri, ngontrak rumah sendiri, nulis yang wah seru banget lah, Mas, yang hidup kebalik kayak kelelawar gitu ya. Mulai nulis dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Bisa kapan aja, anytime, so flowing and fluid gitu. Ini adalah isu ketika aku sudah berkeluarga, punya anak, dengan tiba-tiba seabrek urusan. Ya. Dulu belum bayar pajak, sekarang harus bayar pajak gitu ya. Begitu banyak paperwork yang harus kukerjakan dalam setiap hari, email apa segala macam. Sehingga akhirnya rutinitas menulis itu menjadi sangat penting gitu. Dan aku merasa aku berutang sama rutinitasku. Dalam arti kalau bukan karena rutinitas yang kubangun, aku nggak akan sampai ke sekarang ini. Almost impossible. Karena begitu banyak urusan yang harus dikerjakan sebagai ibu rumah tangga. Dari mulai masak, kegiatan domestik, itu kan nggak ada habisnya kan, Mas? Betul. Nah, jadi produktivitas adalah satu aspek yang kukulik terus dari menulis gitu. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah ritme. Jadi kalau aku lebih tipe yang begini, Mas. Oke, saya akan melakukan sebuah proyek gitu. Proyek menulis. Ketika aku sudah dalam proyek menulis, aku tidak melakukan marketing, aku tidak melakukan promosi gitu. Aku seperti masuk ke dalam sebuah gua. Aku punya istilah sendiri untuk ini, aku namakan bad cave. Kalau aku masuk ke dalam bad cave, itu berarti aku berproduksi. Nah, kalau aku sudah berproduksi, aku akan memulainya pertama kali, dan ini aku tidak akan memulai karya kalau tidak punya yang namanya deadline. Artinya, ketika aku menulis hari pertama, aku sudah tahu hari terakhir aku menulis kapan, gitu. Dan untuk itu aku harus punya perhitungan. Dan perhitungannya sangat sederhana sebetulnya. Aku sudah, dan mungkin karena pengalaman, bisa membayangkan, oke, dari materi yang aku punya, aku bisa menulis, buku ini akan membutuhkan antara 80.000 sampai 90.000 kata. Gitu. Dari situ aku bisa petakan, oke, sekarang aku mau nulis 5 hari sehari, 5 hari seminggu. 500 halaman, 80.000 kata. Itu aku antara 800 sampai 1.000, Mas, gitu. Dan aku mungkin ambil 2 hari break, jadi 5 hari seminggu kerja, gitu. Every day, setiap hari seperti itu. Dan ada rutinitas lain sebelum aku menulis. Aku harus lari pagi dulu, aku harus mandi dulu, aku harus sarapan dulu, I did short meditation. Pokoknya ada semacam ritual yang kusiapkan, namanya morning magic routine. Sebelum aku memulai buka laptop, aku lakukan dulu morning magic routine ini. Gitu. Tujuannya apa? Supaya it trains my brain and it trains my body that if you have done this set of rituals, kamu udah siap untuk menulis. Gitu kayak priming the brain gitu. Jadi itu yang aku lakukan, Mas. Banyak yang ini tempting sih untuk berpikir kalau kita mendisiplinkan diri itu mengurangi kreativitas. Iya kan? Tapi itu paradoxical kalau menurut saya. Justru saya melihat itu sangat berkorelasi satu sama lain. Iya kan? Iya, betul. Karena aku pernah berada dalam situ juga. Aku merasa ini kayaknya akan mematikan kreativitas. Iya, saya bicara mungkin sebagai ex musisi ya. Dulu kan kalau nulis lagu, udah biar nanti kita tunggu aja deh sampai kita keluar. Apa idenya keluar gitu. Tapi justru kalau kita paksa, kita ke studio, kita pegang alat instrumen musik atau apa gitu, itu sangat berkorelasi dengan kreativitas. Iya, Mas. Sangat.
Aku percaya itu karena akhirnya aku mengalami sendiri gitu, Mas. Bahwa kreativitas itu justru dia akan ditopang dengan optimal lewat rutinitas. Jadi kreativitas ini kan cair, Mas. Bagaimana kita bisa contain makhluk yang cair gitu? Hanya satu, kita beri dia wadah. Nah, wadah inilah struktur kita bekerja. Dan sama halnya juga dengan kerangka cerita. Banyak penulis yang masih merasa bermusuhan dengan kerangka bercerita karena dia merasa, outline itu menyusahkan. Padahal dia punya porsi yang tepat dan sangat membantu kalau kita bisa terapkan dengan tepat gitu. Jadi aku tidak pernah mau memusuhi struktur, justru aku merasa kreativitasku itu kayak dia hand in hand dengan struktur, hand in hand dengan rutinitas gitu. Karena kalau kita justru membiarkan diri kita hanya sepenuhnya dikuasai oleh kreativitas, menurut saya ada bahayanya juga di situ, Mas. Kita bisa lihat, nggak tahu, mungkin Mas Gita pernah ketemu beberapa seniman di dalam hidup mereka yang they're very great, tapi hidup mereka berantakan. Betul. Mereka sakit-sakitan, kondisi ekonominya carut-marut dan sebagainya gitu. Jadi menurut aku itu bisa kelihatan dari bagaimana seseorang bisa menyeimbangkan antara energi kreatif dengan kebutuhan yang realistis gitu. Dan untuk itu menurut saya itu tadi hand in hand antara energi kreatif dengan rutinitas akan sangat membantu gitu. Ini bukan generalization, tapi kebanyakan musisi atau artis teman saya yang sukses itu kalau diajak ketemu jam 3, datangnya jam 3. Ya. Tapi kalau ia nggak sukses, bukan generalisasi lagi nih ya. Mau bakatnya kayak apa, diajak meeting jam 3, datangnya jam 5. Iya kan? Iya. Nah, itu mungkin kita bisa simpulkan. Mungkin aja ada korelasi. Iya. Iya kan? Karena aku merasa itu adalah aspek lain dari menghargai waktu, dari menghargai dirinya sendiri. Iya. Bagaimana saya akhirnya belajar bahwa kalau saya mau menjalankan profesi ini secara jangka panjang, aku harus menjaga kesehatan badanku, aku harus menjaga kesehatan otakku. I don't take substances, aku nggak minum, nggak merokok dan sebagainya. Aku berusaha untuk menghargai wahana yang aku bisa pakai untuk menjalankan profesiku gitu. Sehingga ketika aku menulis, Mas, aku malah ketika aku di periode bad cave itu ya, aku malah menjadi sangat sehat. Karena tiba-tiba semuanya teratur. Makanku teratur, rutinitasku, olahraga, apa segala macam, semuanya jalan gitu loh. Karena ada itu. Begitu selesai program menulisnya, ketika harus marketing, promosi, itu pasti ada tuh, udah mulai bocor, begadang gitu ya, ada gitu. Jadi aku malah merindukan saat-saat aku bisa kembali ke bad cave, karena ini nih yang masa yang begitu, ya walaupun tetap dalam proses menulisnya pasti ada frustrasi, kesulitan teknis dan sebagainya. Tapi rutinitas itulah yang membuat ritme bekerjaku itu menjadi sesuatu yang reliable, sesuatu yang aku bisa, I can expect something to come out gitu as a result di hari esoknya aku bekerja gitu. Untuk nulis 80-100 ribu kata, give and take berapa lama? Rata-rata 8 bulan, 9 bulan. That's fast. Ya, dan abis itu, jadi aku pisahkan betul-betul fase produksi dan promosi. Nah, abis itu kemudian biasanya kalau aku sudah mau pindah ke buku lain, ada namanya fase riset. Nah, itu fase riset itu disitulah aku membaca kayak orang gila. Aku mungkin harus traveling ke beberapa tempat yang aku butuh gitu ya, untuk kebutuhan cerita gitu. Dan di situ itu fase yang berbeda lagi. Juga excited, tapi memang kegiatanku beda. Jadi aku disitulah menyerap seperti spons gitu ya. Misalnya untuk Aroma Karsa, aku butuh baca 50 buku aku jabanin. Supaya ketika aku mulai fase menulis, aku sudah punya cukup bahan untuk berjalan gitu. Berapa lama atau berapa kali Anda udah nulis, anggaplah 5.000 kata, ternyata, oh shit, salah nih. Shred. Pernah nggak begitu? Jarang, Mas. Oke. Walaupun ada, tapi biasanya nggak sampai fatal harus merombak ulang, karena aku selalu melakukan pemetaan cerita sebelum mulai. Gitu.
Itu yang biasanya juga makan waktu. Mungkin bisa 1 sampai 2 bulan hanya untuk memetakan dulu kemana aku melangkah gitu. Kalau itu sudah dikerjakan, hampir pasti jika pun ada revisi, itu revisi yang nggak sampai harus membuat Oke. kita merombak total ataupun shred the whole thing, nggak gitu. Oke. Karena sudah ada garda yang kita sepakati dan aku udah kebayang kebutuhan cerita itu apa gitu. Oke. Walaupun ada informasi baru yang bisa menganulir apa Bisa, yang sudah bisa. tertulis. Biasanya itu sifatnya lebih revisi, Oke. karena menurut aku kalau revisi data itu sesuatu yang lebih mudah dilakukan, Mas. Oke. Yang lebih sulit Revisi plot. adalah, ya betul, adalah struktur drama dari cerita Gila. itu sendiri gitu. Itu yang paling krusial karena bagaimanapun kita ngomongin fiksi kan. Iya. Fiksi it's all about Iya. drama and the Ini I want to structure. push on this. Oke. Comfort zone itu lebih ke fiksi daripada non-fiksi kan? Iya. Naturally. Natural. Karena fiksi itu kan pagarnya tuh lebih jauh, Betul. ya kan, di luar. Mm-mm. Sedangkan fiksi, pagarnya Iya, tuh iya. well defined. Iya, iya. Apakah itu alasan kenapa Anda lebih nulis banyak fiksi daripada non-fiksi? Sepertinya itu, Mas, dan aku tuh merasa kayak apa ya? Ide yang menghampiriku itu rata-rata memang fiksi sih, Mas, gitu. Dan Oke. aku punya relationship dengan ide yang aku nggak tahu penulis lain seperti apa gitu. Tapi aku selalu merasa bahwa aku adalah pihak yang diberi kepercayaan. Dan ketika aku sudah diberi kepercayaan, aku kayak punya tugas gitu, kayak diberi amanat untuk mewujudkan dia dalam dunia nyata gitu. Nah, katakanlah aku punya ruang antre gitu, Mas ya, ruang tunggu. Ya. Isi ruang tungguku itu rata-rata fiksi semua gitu. Walaupun aku sebenarnya penggemar non fiksi. Kalau Mas Gita ke rumahku dan lihat perpustakaanku itu 75% kali ya, sampai 80% itu non fiksi. Tapi oke, saya bisa Ya. relate ke itu. Di perpustakaan saya juga hampir semuanya itu non fiksi. Saya kurang suka baca fiksi. Tapi itu membuahkan imajinasi. Iya. Kayak ngejazz, tanya Iya. si email. Iya. Iya kan? Karena dia atau siapapun yang bisa ngejazz, itu dia dulu les klasik. Itu kan ditata dulu strukturnya. Super. Karena kita tahu struktur gini, kita mau agak nakal dikit dengan sinkopasi atau improvisasi keluar dari jalur. Betul, Iya kan? betul. Nah, itu mungkin perumpamannya sama dengan nulis. Iya kan? Iya, iya. Jadi klasiknya itu kita dapat dari non fiksi. Iya. Begitu kita mau liar kita Iya. ngejazznya itu lewat fiksi. Masuk nggak Iya sih. penjelasannya? Betul, betul. Iya kan? Betul. Karena dan kalau aku sebagai pembaca ya, Mas ya, aku aware modusku itu adalah modus pencari informasi. Iya. Jadi aku suka sekali dengan informasi teknis, terus data, kemudian gagasan, konsep, argumentasi. Aku suka sekali gitu. Nah, tapi entah kenapa ketika aku hendak menuangkan itu semua, bagiku tuh di dalam, aku selalu mengibaratkan mulutku tuh mulut non-fiksi, seleraku, lidahku itu lidah non-fiksi, tapi lambungku itu lambung fiksi. Jadi ketika udah ada masuk, tiba-tiba aku membayangkan, oke nih, jadi misalnya nih aku baca cerita tentang jamur gitu, Mas. Iya. Bagaimana jamur dapat menyelamatkan hutan-hutan dunia. Nah, ketika masuk itu aku langsung bayangkan, andaikan ada orang, seseorang, karakter. Nah, itu kan begitu dia udah jadi karakter, dia masuk kemana? Dunia fiksi gitu. Jadi, aduh, ada karakter yang dia juga seneng jamur gitu. Tapi dapat dari mana sih jamur itu? Dari buku-buku non fiksi gitu. Oke, Anda nulis non fiksi 1,5 lah ya, yang mengenai UMKM. Iya. Terus satu lagi aroma. Di balik tirai aroma karsa. Iya kan? Cerita deh, prosesnya gimana? Apa yang memprovokasi atau mengkatalisasi Anda untuk nulis non fiksi? Untuk aroma karsa, di balik tirai aroma karsa itu sebenarnya karena aroma karsa itu adalah novel yang proses risetnya luar biasa sih, Mas, gitu. Sangat ekstensif dan itu juga adalah proses riset pertama kali yang aku dokumentasikan dengan rapih. Oke. Itu diminta atau sendiri terpanggil? Terpanggil, Mas. Oke. Karena along the way ketika aku udah mulai menulis dan orang tuh membaca tulisanku,
selalu salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan adalah bagaimana Mbak Dewi bikin riset gitu. Caranya gimana sih gitu. Karena itu aku jadi oke, sekarang kayaknya aku mau mencoba deh gimana sih risetku itu. Aku coba dokumentasikan, aku foto, aku catat betul tanggalnya, aku ngapain aja, buku-buku yang aku baca gitu, dan proses berpikir apa yang terjadi di balik itu gitu. Sampai pada satu titik aku merasa, wah ini bisa jadi materi sebuah buku nih, dan bukan hanya bercerita tentang aroma karsa, tapi juga sebetulnya ada nilai edukasinya juga bagi orang yang mau menulis, mau mencoba menjadi penulis, atau kepengen tahu gimana sih proses riset yang dilakukan penulis gitu. Nah itu akhirnya jadilah Di Balik Tirai Aroma Karsa. Sementara kalau untuk Rantai Tak Putus ini beda kasus lagi. Ini sebenarnya dipicu oleh pihak ketiga. Jadi ada mungkin Mas Gita pernah dengar Yayasan Dharma Bakti Astra, yayasan yang sudah 40 tahun membina UMKM saat mungkin namanya pun belum UMKM kali ya waktu itu kita kenalnya gitu. Nah, ketika mereka mau ulang tahun saat itu, mereka ngajak saya ketemu gitu, dan mereka tanya, Mbak Dewi, sejauh apa tahu tentang UMKM di Indonesia? Completely zero gitu ya, nggak pernah kepikir, walaupun sebenarnya hidup kita ini kan selalu dihiasi oleh UMKM, dari mulai kita pesan makanan, pesan baju lah, apa segala macam gitu. Terus akhirnya saya dikasih beberapa buku mereka gitu, maksudnya buku perusahaan, dan saya cari-cari data sendiri gitu. Ternyata menarik ya gitu. Terus mereka tanya, tertarik nggak Mbak bikin buku tentang UMKM gitu? Kita bisa ngenalin ke beberapa UMKM binaan kita gitu. And then I knew that I could find story gitu. Aku bisa menemukan cerita di dalam pergelutan orang-orang yang bergerak dari bawah, mereka mau melakukan perubahan, memperbaiki diri dan sebagainya gitu. Dan akhirnya aku iyakan gitu. Terus saya bilang, oke, saya mulai tertarik untuk menulis buku ini, tapi syaratnya satu, saya harus benar-benar merasakan buku ini penting. Karena kalau saya merasa buku ini nggak sepenting itu, saya nggak akan buang waktu saya, because I know how dedicated I am when it comes to book writing gitu. Jadi aku harus benar-benar merasa bahwa ini milikku gitu. Buku ini adalah sepenuhnya concern aku juga. Dan setelah bertemu dengan para pelaku UMKM, itu juga inspiratif sih Mas gitu. Aku sampai terpikir, wah, jangan-jangan memang perlu ya ada orang yang bisa menjadi penjembatan bagi mereka, bagi kisah-kisah mereka untuk diketahui oleh orang banyak gitu. Karena betul juga kalau jadi buku internal perusahaan, dia lagi yang baca gitu ya. Sementara ini adalah sesuatu yang menurut saya patut dibagi gitu loh. Dan memang lebih kepada kisah inspiratif ketimbang teknis gimana cara meningkatkan profit. Nggak seperti itu sih gitu, tapi lebih kepada titik mana akhirnya mereka memutuskan untuk berubah. Apa yang membuat mereka ingin maju, ingin naik kelas dan sebagainya gitu. Jadi itu yang akhirnya aku tuliskan dalam Rantai Tak Putus. Saya tuh agak-agak terganggu dengan atau oleh kenyataan budaya baca buku di Indonesia itu masih tipis sekali. Ya. Apalagi budaya nulis. Betul. Ya kan? Saya mau nanya mengenai dua hal tersebut. Yang pertama ini, apa yang kita bisa lakukan untuk mengakselerasi supaya kita bisa berbudaya baca buku? Masif gitu loh. Ini juga sebenarnya pertanyaan besar bagiku sih Mas gitu. Dan kalau aku melihat ke belakang ya, walaupun mungkin pengalamanku bersekolah dulu udah beda sama pengalaman bersekolah sekarang gitu. Tapi yang aku rasakan dulu itu memang kita tidak pernah diberi satu tugas yang mana menstimulasi kita, mengharuskan kita untuk membaca banyak buku. Biasanya pedoman kita hanya satu buku. Jadi satu buku pelajaran, kita misalnya punya pelajaran IPS, semua ulangan, ujian, tes, kuis, itu didapat dari satu buku itu. Jadi tidak pernah ada kebutuhan untuk kita menjangkau buku-buku lain di luar dari buku pelajaran gitu. Jadi pertama menurut aku, dari sistem pendidikan gitu. Harus dibuat bagaimana caranya supaya kita mau tidak mau mencari informasi ke sebanyak mungkin buku
untuk kita bisa merampungkan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan sekolah gitu. Yang kedua dari rumah sih Mas, gitu. Itu menurut saya lebih penting. Betul, dari rumah. Ya aku kalau berkaca kepada masa kecilku gitu ya, betapa mudahnya diakses buku-buku. Dan buku-buku ini kita nggak perlu ngomongin buku berat gitu kan ya. Aku percaya, aku bukan orang yang suka dengan dikotomis, oh ini buku nggak sastra, oh ini chick lit, teen lit. Aku merasa setiap pembaca itu akan masuk ke gerbang membacanya lewat buku yang berbeda-beda. Mungkin ada yang lewat komik duluan gitu, ada yang lewat apa tuh Mas, Kopingho gitu ya. Why not gitu? Why not? Karena kan sebenarnya sebenarnya bukan semata-mata kontennya, tapi kebiasaan dan habit menghargai serta mencerap informasi dari tulisan gitu. Jadi menurut aku itu yang nomor satu. Bagaimana kita bisa menciptakan buku mudah diakses dan menjadi satu format entertainment, satu format hiburan di rumah gitu. Itu bisa dilakukan dengan banyak cara gitu ya. Dari mulai mendongengkan anak, atau membuat semacam pojok baca sederhana di rumah, atau memberikan semacam apa tuh ya Mas ya, kayak break time tapi ini kayak reading time, mungkin setengah jam sebelum mandi sore dan sebagainya gitu. Jadi habit ini, dan kalau ini dilakukan masif, keluarga-keluarga di Indonesia melakukan itu, sekolah-sekolah di Indonesia melakukan itu, saya rasa akhirnya kehausan dan kebutuhan akan membaca akan serta-merta langsung meningkat gitu, karena stimulusnya ada gitu Mas. Tapi di era rata-rata orang di Indonesia lihat handphonenya 6-7 jam sehari. Iya. Nonton TikTok, IG dan lain-lain. Semakin sulit kan? Semakin sulit. 10 tahun yang lalu belum ada tuh. IG, sosmed dan lain-lain kan. Betul. Nah, ini saya nggak tahu apakah perlu ada apa ya, dorongan-dorongan ekstra atau khusus. Kalau kita hanya meletakkan, oke loh, ini yang terbaik, terus kita lepas saja, apakah orang tua di setiap rumah tangga tuh mau mendongengkan atau berdongeng? Iya. Atau memicu anak-anaknya untuk mulai ngambil buku dan baca. Karena aku rasa yang sekarang terjadi ini kan adalah kompetisi atensi, Mas ya. Iya. Jadi untuk seorang untuk orang tua melakukan itu, pertama dia juga butuh waktu. Iya. Dia butuh keleluasaan juga untuk mendongengkan untuk anaknya. Nah, kalau orang tuanya sendiri sibuk dengan bacain WhatsApp grup RT lah atau arisan dan sebagai alumni ini itu gitu ya. Tentu atensi kompetisi atensi itu semakin ketat kan Mas gitu. Jadi memang yang aku rasa terjadi sebenarnya bukan hanya habit membacanya saja, tapi juga fenomena shallowing alias pendangkalan. Nah, ini yang menurut aku PR yang barangkali lebih besar lagi gitu. Karena Indonesia ini kan memang bisa dibilang agak terlambat ya Mas mengadopsi budaya baca gitu. Kita budaya lisan sekian generasi gitu. Nah, ketika kita sudah mulai semakin ngeh dengan membaca, sekarang dimulai lagi dengan era informasi, internet dan sebagainya, sehingga yang diperebutkan bukan lagi soal bacaan, tapi begitu banyak hal yang mencuri atensi kita dalam setiap harinya gitu. Aku kadang-kadang merasa handphoneku itu kayak vampir Mas gitu. Dia mengisap atensiku sedikit demi sedikit gitu ya, sehingga harus ada conscious effort untuk oke, saya akan berhenti jam sekian. Saya akan mulai lagi cek sosial media saya jam sekian sampai jam sekian. Karena kalau enggak, itu gawat banget. Yang saya rasakan adalah saya kurang punya waktu untuk melamun. Tadi kita cerita-cerita betapa berharganya melamun. Ya. Dan kalau yang saya lihat di anak-anak saya juga, mereka jadi kurang punya skill untuk menangani rasa bosan. Betul. Karena saya selalu merasa kreativitas itu lahir dari rasa bosan. Betul. Ketika saya nggak ada kerjaan, saya ngelamun, dan akhirnya tiba-tiba muncul sesuatu gitu. Tapi dia membutuhkan ruang kekosongan itu, Mas. Betul. Nah, kalau ruang kosong itu nggak ada, sempit. Dicuri sedikit demi sedikit oleh... Bukan hanya dihisap aja, tapi dimanipulasi juga psikologi kita. Iya, itu satu isu
Nah, episode yang turunan beda lagi tuh. kan Iya. gitu. Bagaimana dalam informasi yang mencuri atensi kita setiap hari ini ada beberapa informasi yang bahkan punya kekuatan Iya. untuk memanipulasi gitu. Nah, aku rasa ini PR global sih Mas ya Sangat. gitu. Ya Jadi mungkin lokal dulu, betul. terus kawasan, terus global. Iya. Yang ekstrimnya kan lewat kebijakan. Mm-mm. Setiap hari begitu kita lagi bangun, berapa jam sosmed dimatiin, akses ke sosmed. Ya, Iya ya, kan? betul. Selama kita tahu itu dimanfaatkan untuk apa sih? Melakukan hal-hal yang produktif. Iya. Tapi itu agak-agak ekstrim kan? Ya, ya. Tapi gimana kita di rumah tangga itu bisa mengamanahkan atau mempersuasi lah supaya anak-anak kita tuh lebih banyak. Ya ibarat kata gini loh, sekarang kalau kita yang sering baca buku, kita justru yang dianggap aneh. Iya kan? Iya. Oke, yang kedua mengenai nulis buku. Saya tuh kalau ke toko buku, sulit sekali nyari penulis orang Indonesia. Ya kan? Apalagi mengenai sejarah. Sejarah Indonesia. Kejayaan kita kan banyak lah. Mulai dari Sriwijaya, Majapahit, dan ke depannya nih kita masih bisa sangat jaya. Ya kan? Dan saya tuh selalu percaya bahwa masa depan kita tuh di-drive oleh masa lalu. Dan masa kini. Nah, kalau kita nggak terlalu ngerti mengenai kejayaan kita di masa lalu, dan hanya terbelenggu dengan tulisan orang luar justru mengenai kejayaan kita, yang bisa aja nggak terlalu akurat, atau mungkin interpretasinya agak-agak beda, tidak lokal atau, nah itu gimana tuh? Aku rasa memang khusus dalam penulisan sejarah ya Mas ya. Yang pertama memang kesulitan data sih gitu. Aku belum pernah menulis yang sifatnya sejarah, tapi dari hasil pengalamanku meriset sendiri, Mas. Kalau topiknya lokal, itu sulit sekali dicari. Begitu misalnya aku cari topik yang misalnya lebih scientific gitu, yang aku rasa ini diteliti di banyak negara. Cari datanya gampang banget. Langsung banyak. Tapi begitu sudah sangat lokal, aduh susahnya minta ampun gitu. Entah itu akhirnya cuma ketemu artikel pendek lah, nggak ada data lah. Pokoknya terasa sekali bahwa pendataan dan perekaman data di kita ini memang tidak terlalu baik gitu ya. Dan ini kita bisa lihat juga kan bagaimana museum arsip apa segala macam itu dirasa masih kurang baik secara maintenance maupun dari konten dan sebagainya. Ada, tapi memang kalau kita bandingkan dengan misalnya negara-negara lain yang memang merekam data mereka dengan sejarah mereka dengan lebih baik, kita ini menurut saya kenapa penulisan sejarah masih kurang, karena memang sulit gitu. Sulit sekali. Nah, tapi kalau misalnya memang ada, aku rasa ini bisa sangat potensial sih Mas gitu. Karena bagaimanapun juga aku merasakan bisa dibilang seicip lah Mas ya ketika nulis Aroma Karsa gitu. Di situ aku kemudian harus membongkar tentang mitologi Majapahit gitu. Wah, yang kutemukan tuh luar biasa menarik gitu ya. Dan sampai ada pikiran, aduh, andaikan saya punya cukup waktu ya, andaikan saya punya cukup umur untuk bisa menuliskan ini semua gitu. Bahkan ahli sejarah yang saya temui waktu di UI, dan mereka bilang, kita ini kekurangan orang-orang, Mbak, yang bisa membuat sejarah kita menjadi hal yang menarik gitu. Karena kalau dia cuma dikemas sebagai materi akademis, yang menikmati pasti sedikit gitu. Dan sebenarnya kan yang dibutuhkan adalah itu tadi Mas, seperti yang kisah UMKM, jembatan dalam tanda petik populer gitu, untuk menghadirkan begitu banyak harta narasi gitu, dihadirkan menjadi sesuatu yang kembali menarik, kembali fresh, kembali relevan gitu. Dan saya yakin itu akhirnya akan memicu secara alamiah ketertarikan orang-orang untuk belajar lebih lanjut gitu. Dan kayaknya ini satu filosofi dalam aku menulis sejauh ini sih Mas gitu. Dulu sempat ada yang nanya, Mbak Dewi tuh kalau minuman, buku kamu tuh minuman apa sih gitu? Teh, kopi atau apa gitu? Ini aku
sempet memakai analogi teman-teman yang aku kenal baik gitu ya. Terus aku bilang, kalau baca bukunya Jenar gitu, Jenar Maesa Ayu, itu kayak baca Kopi Tubruk. Karena dia itu sangat lugas, banyak hal-hal yang nendang gitu dalam bukunya gitu. Itu kayak Kopi Tubruk gitu. Kalau baca Ayu Utami misalnya, itu kayak cappuccino. Dia sangat artistik gitu ya, sangat artistik, segala macam, segala sudut tuh dipikirin banget sama Ayu gitu. Terus, nah kalau Mbak Dewi minuman apa? Terus saya bilang, sebentar ya, aku bilang itu. Saya kayaknya minuman yang ketika kamu minum, kamu akan mencari minuman lain gitu. Aku nggak tahu minuman itu apa, tapi dalam analogiku adalah, aku kepengen bukuku itu, Mas, ketika kita baca, tiba-tiba, oh aku jadi pengen tahu tentang parfum, aku pengen tahu tentang Majapahit, aku jadi kepengen tahu tentang spiritualitas, kepengen tahu tentang Machu Picchu dan sebagainya. Itu sesuatu yang kayaknya memang, itu filosofi yang aku pegang, mungkin dulu tidak sadar, tapi sekarang dengan lebih sadar gitu. Aku ingin bukuku itu memancing orang untuk mencari tahu lebih banyak mengenai hal-hal lain di luar dari buku itu sendiri. Stretch the imagination. Iya. Iya kan? Iya. Oke, ini tetap nih, I want to drill down on this point ya. Kalau ini kita nyambung ke buku Supernova. Saya kan kalau dengar kata supernova itu mikirnya kan letupan. Iya kan? Ini terkait dengan asal mulanya Anda di Sumatera Utara. Saya tuh akhir-akhir ini berhipotesa bahwa letupan Toba yang terjadi 75.000 tahun yang lalu itu berkorelasi dengan revolusi kognitif yang terjadi 70.000 tahun yang lalu. Revolusi kognitif itu titik atau masa di mana ukuran otak kita tiba-tiba membesar. Dan itu kayaknya berkorelasi dengan kapasitas manusia untuk bisa survive. Sewaktu lebih dari 2 miliar ton materi dari bumi itu disemburkan oleh letupan Toba. Kalau bisa survive, dan itu ribuan tahun mengelilingi bumi. Kalau bisa survive, artinya yang survive itu lebih cerdas daripada yang sebelumnya. Iya. Iya kan? Iya. Ya, kita bisa nulis mengenai Sriwijaya, kejayaan kita di masa Sriwijaya. Kita bisa nulis mengenai kejayaan kita di masa Majapahit selama 100 tahun lebih, Sriwijaya beberapa ratus tahun. Tapi kalau menurut saya, ini ada satu topik lagi nih yang predates Majapahit dan Sriwijaya, bahkan terjadi 75.000 tahun yang lalu. I think it would be cool kalau ada orang Indonesia yang nulis mengenai ini. Dan Mas Gita sengaja mancing ya? Bukan mancing, memprovokasi. Memprovokasi ya? Iya. Karena itu kayak ada transfer virus gitu loh. Ini topik menarik. Tapi benar-benar, aku suka sekali itu super volcano itu satu hal yang. Why not? Iya kan? Iya. I'd be happy to be your assistant. Nulis ini. Enggak, karena saya di kampus saya ngomong mengenai ini, enggak di dalam ataupun di luar negeri. Tapi belum ada yang nulis, dan saya ngomong dengan adalah orang di luar negeri yang nyambung nih, gitu loh. Dan dia tuh ya penulis terkenal, S3 dan segalanya. You should do this, dia bilang. Tapi saya bilang ya tunggu dulu, saya nggak ada nih kebiasaan nulis. Saya harus duduk dan segalanya. Tapi if there's any Indonesian yang bisa nulis hal seperti ini, it could be you. Oke, Mas. Iya kan? Oke. Dan satu lagi, kalau kita ke toko buku, kebanyakan tulisan-tulisan mengenai Majapahit dan Sriwijaya itu ditulis oleh orang luar negeri. Iya. Di YouTube pun orang luar negeri. Iya kan? Dan kalau kita lihat tulisan-tulisan yang banyak ditulis oleh orang Indonesia, itu paling mundur ke awal abad ke-20. Nggak sebelum itu. Nah itu kalau menurut saya, ini sesuatu yang harus Oke lah, to be fair, waktu saya berdiskusi sama si Janet Deneve, kalau di luar negeri itu kan kalau mereka ke publisher, dikasih DP. 10-15 ribu. Jadi economics-nya viable. Kalau di sini, seorang penulis datang ke publisher,
tunggu dulu bos. Mm, mm, mm. Iya kan? Iya, memang Siapa yang mau nge-DP-in atau betul, mau betul, kasih Mas. Dan uang jadi muka? ekosistemnya Iya. pertama dan kedua juga em, ini mungkin berhubungan dengan yang waktu itu pernah saya dan teman-teman penulis perjuangkan ya tentang royalti, PPh royalti Iya. gitu. Karena nature pekerjaan menulis itu luar biasa makan waktu, butuh proses yang panjang gitu, sehingga kalau kita masih harus, oke hari ini saya makan apa, besok saya makan apa, royalti saya dibayarnya cuma 2 kali setahun dengan oplah penjualan yang mungkin masih ada yang dilaporkan, ada yang enggak dan sebagainya gitu ya. Gimana kita mau mengharapkan ada muncul penulis-penulis berdedikasi? Karena saya rasa topik-topik besar seperti itu kan pasti butuh riset dan proses yang sangat panjang gitu dan mahal gitu. Jadi memang entah kita mungkin bisa mulai semacam sponsorship gitu untuk topik-topik yang memang menarik dan penting untuk diketahui publik gitu ya. Semacam crowdfunding misalnya. Tapi memang ekosistem itu belum ada sih Mas gitu. Dan gini loh, kebanyakan yang nulis di luar negeri itu kan yang berada di domain akademis. Iya, iya. Mereka tuh dibantu oleh 3-5 research assistants. Yang kebetulan muridnya mereka juga. Gratis tuh. Di sini untuk dapat 1 asisten aja modalnya dari mana, Bos? Iya, iya kan? Iya. Udah gitu mereka kalau udah pernah nulis buku sebelumnya di DP-in sama publisher $15.000. Terus ya kalau anggaplah ada seorang penulis baru gitu ya, dia mau nggak mau harus ke publisher. Terus di situ pun juga ya kisarannya kan 10-20% royalty. Kecuali kalau dia mau nulis sendiri, mau publikasi sendiri, resikonya lebih tinggi, dia bisa lah beraspirasi 40-60% dari pendapatan atau apa gitu. Tapi kalau menurut saya tantangannya nggak dikit. Sangat, iya kan? Sangat Mas. Aku harus ya consider myself very lucky sih gitu untuk bisa ya sedikit banyak aku bisa dibilang bergantung kepada profesi menulisku ya untuk pendapatanku, untuk nafkahku gitu. Tapi aku juga sadar bahwa orang yang bisa di posisi ini sangat sedikit gitu. Iya. Dan penulis itu masih harus menjadi profesi sampingan gitu bagi banyak sekali orang gitu. Sehingga untuk ya buku-buku yang sifatnya membutuhkan waktu jangka panjang dan juga mahal pengerjaannya. Aku juga punya teman yang bikin tesaurus. Itu proyek bertahun-tahun Mas gitu dan sampai sekarang pun masih belum ketemu caranya untuk mengkomersialisasikan ini yang secara setimpal dengan apa yang sudah dia usahakan sekian tahun gitu. Akhirnya kan jadi kayak ada semacam ya this is like a work if you don't love it susah gitu karena begitu banyak pengorbanannya. Ya saya kalau baca research gitu kan kayak John Grisham gitu dari royalties aja setiap tahun bisa 50-60 juta dolar. Ya kalau saya jadi dia sih, saya bakal nulis terus tuh. Iya. Stephen King 40 juta setahun dari royalties. Dari royalties, ya. J.K. Rowling kalau berdasarkan paperback yang $7-8 satu aja, dia udah 1 miliar buku kan, dapat 15%, $1 billion US. Ya semakin sukses, iya kan? Dan ekosistemnya udah kayak begitu. Di sini siapa yang berpikir mau jadi bilioner sebagai penulis? Iya kan? Mendingan jadi techpreneur aja. Dan memang ini kembali juga nanti kita ketemu, ini kan masih kita ngomongin ekosistemnya perbukuan Indonesia ya Mas ya. Masih ada satu plafon lagi yang harus ditembus kan, yaitu ekosistem perbukuan dunia gitu, di mana untuk menembus itu pun PR-nya masih sangat banyak gitu. Dan bisa dibilang kita ini kayak masih dalam fase rintisan gitu. Kemarin upaya untuk di Frankfurt Book Fair, London Book Fair, itu masih baby step menurut aku untuk kemudian kita bisa punya ya kans untuk menembus pasar dunia dalam skala sebesar penulis-penulis yang internasional seperti John Grisham dan sebagainya gitu. Di bukunya udah berapa terjual?
kumulatif? Aduh, aku nggak pernah ngitung tuh, Mas. Tapi kalau Jutaan? mungkin sejuta sih nyampe ya, karena Oke. dari 13 buku, benar ya? Ya, 13 buku aku tahun ini mungkin jadi 14. Eh, ada yang udah 30 kali cetak ulang, ada yang udah 20 kali cetak ulang dan sebagainya. Dan setiap judulku itu hampir semuanya cetak ulang sih gitu. Jadi Iya. hanya kadang-kadang misalnya buku yang kutipan ya itu pasti beda sama Siap. buku novel standalone, itu pasti beda banget gitu, Ya. Mas. Barangkali ada sih segitu ya. Tapi itu Ya. kumulatif berarti, Mas, untuk Iya, dari 13 awal 14 sampai judul. sekarang. No, I mean you're a success story. Dan Hmm. saya pengen ini menjadi inspirasi Hmm. untuk anak-anak muda Ya. untuk mau menjadi penulis. Ya, ya, It ya. requires risk taking. Sangat. Tapi pengambilan risiko itu juga harus dipadu atau bahkan ditopang Mm-mm. oleh ekosistem Mm-mm. yang terdiri dari publisher dan entrepreneurship yang mau Mm. menopang mereka. Mm-mm. Mm-mm. Kalau enggak ya sama aja bohong. Kita Benar. nggak bakal bisa melihat masa depan yang kental dengan jumlah penulis yang masif gitu, Iya. yang berkualitas. Ya. Dan menurut aku tuntutan lain untuk penulis di era sekarang ini juga kemampuan dan kemauan untuk memasarkan dirinya sendiri sih, Mas, gitu. Iya. Karena beda banget kalau misalnya saya ngomong kondisi pra Supernova ya, tahun 99, kan Supernova 2001. Tahun 90-an aja tuh yang namanya meet and greet, acara book signing, talk show kemana-mana itu masih sangat langka gitu ya. Orang masih, kalau kamu nerbitin buku, berarti ada di rak buku, mungkin akan ada posternya, mungkin akan ada iklan sesekali di majalah, itu pun yang mungkin masih satu grup ya dengan penerbitnya gitu. Masih sangat terbatas. Nah, sekarang sebenarnya kita sudah diberi peluang karena dengan adanya setiap orang sekarang sudah punya menjadi kanal promosi bagi dirinya masing-masing ya lewat sosial media gitu. Tapi itu kan juga butuh skill and savviness untuk kemudian menempatkan diri, aku posisinya di mana, karyaku ini segmen pembacanya siapa, gimana caranya saya berkomunikasi dengan pembaca dan sebagainya gitu. Dan ini sesuatu yang aku rasa memang tidak semua penulis punya kemauan dan ketertarikan untuk itu. Karena aku tahu juga ada pribadi-pribadi penulis rekanku itu yang gue sih senengnya nulis aja gitu. Tapi please marketing gue udah nggak mau tahu gitu. Orang lain aja deh gitu. Nah, sementara tuntutan dalam era sekarang ini kita dituntut nggak cuma bisa nulis, tapi gimana kamu merepresentasikan dirimu sebagai penulis yang pembacanya bisa connect, pembacanya bisa relate, bisa berkomunikasi gitu. Ini kan sekarang kanal-kanal digital udah sangat banyak. Dan kalau menurut saya untuk memasarkan karya, termasuk buku, lebih mudah dan lebih murah. Ya kan? Ibarat kata tinggal buku Anda yang baru, Rapi Jali, dipromosiin aja di kanal digital yang viewership-nya jutaan. Iya. Ya kan? Bagi hasil aja sama dia. Atau Anda mau bikin kanal baru, tapi ya itu mungkin perlu waktu, ya kan? Mendingan dompleng aja. Tinggal mikir bagi hasil, kalau menurut saya itu udah sangat simple. Ya kan? I mean, I'll promote your book. Ya kan? Rapi Jali. I'll send you a copy. Cerita deh mengenai Rapi Jali. Oke. Biasanya di akhir percakapan tuh saya ada beberapa pertanyaan, ya bukan rapid fire lah, tapi yang agak-agak menuju ke 2045. Tapi cerita mengenai Rapi Jali deh. Oke. Gimana? Nanti kayaknya aku punya pertanyaan juga buat Mas Gita. Oke, Rapi Jali ini adalah bukuku yang pertama kali menceritakan tentang tema musik. Bayangin Mas, aku berkarir duluan di musik, tapi somehow belum pernah menceritakan tentang musik ya. Beda dengan Recto Verso. Kalau Recto Verso itu kan memang dia punya cerita, lalu ada format berbeda dalam bentuk lagu. Tapi musik sendiri tidak menjadi tema sentral di dalam cerita-cerita tersebut gitu. Nah, kalau ini bercerita tentang seorang anak kampung, prodigi, dan dia tumbuh besar diasuh oleh seorang kakek yang dulunya anak band tahun 70-an gitu. Sagala. Siapa tuh, Mas?
Namanya bukan? Oh, bukan. Bukan. Namanya Yuda Alexander, Mas. Oke. Nah, terus dia kemudian mendidik si cucunya ini karena dia masih aktif ngeband gitu. Ya dia udah memainkan segala macam alat musik di rumahnya. Dia punya band blues bersama para manula lainnya. Dan itulah teman-temannya si anak ini, namanya Pink gitu. Jadi itulah dunianya Pink. Kakeknya dan teman-teman kakeknya, sehingga referensi musik dia juga ya Hoochie Coochie Man lah, ya Muddy Waters, terus Rolling Stones dan sebagainya. Jadi tua musiknya gitu. Dan yang dia tidak ketahui adalah dia ternyata punya hubungan dengan seseorang di kota Jakarta, di mana akhirnya si anak ini harus pindah ke Jakarta gitu. Dan di Jakarta inilah kemudian dia menemui sebuah dunia baru, musik yang berbeda gitu. Bahwa untuk bisa main musik, nggak cukup kamu punya pendengaran, karena dia perfect pitch, dia bisa mendengarkan musik dan menirunya, mengimitasi semua musik gitu yang dia bisa dengar. Tapi untuk dia bisa sekolah musik, ternyata dia harus merombak semua skill-nya, dia harus belajar lagi dari nol karena kupingnya tidak bisa menyelamatkan dia. Yang bisa menyelamatkan adalah tekniknya gitu, dan dia harus belajar. Harus baca not balok dan segala. Harus belajar untuk balok dan sebagainya. Dan kemudian dia menemukan sebuah band yang tadinya dia cuma bayang-bayang di band kakeknya. Akhirnya dia punya band dengan teman-temannya, dan band ini pun datang dengan problemnya masing-masing. Ada pengamen lah jadi vokalisnya, terus ada teman-teman sekolahnya, ada percintaan dan sebagainya. Tuh biasalah anak band tuh kan pasti ada bumbu-bumbu dramanya di dalam situ gitu ya. Dan yang menariknya adalah karya ini menuntut saya untuk berkarya di dalam karya. Jadi ketika mereka menciptakan lagu, itu saya harus bikin lagunya. Ketika si kakeknya ini kemudian punya lagu dari tahun 70-an yang kemudian dinyanyikan lagi oleh band si Pink ini gitu, saya harus menyediakan lagunya. Jadi when I first wrote the story, aku terus terang Mas, aku sempat underestimate gitu. Aku merasa ini cerita anak SMA gampang. Begitu kutulis, aku baru mikir, man, ternyata begitu banyak yang harus aku bikin untuk cerita ini make sense dan optimal gitu. Salah satunya yang menulis lagu-lagu untuk di dalam cerita tersebut gitu, sehingga aku nggak cuma nyeritain lirik, tapi ini lagunya ada beneran nih gitu. Nah itu rencananya memang lagu-lagu di dalam Rapi Jali akan dirilis dan jadi album beneran, Mas. Dan ini mungkin untuk pertama kalinya aku membuat yang seperti ini sih gitu. Jadi soundtrack dari buku ya gitu. Jadi kalau orang bikin film baru bikin soundtrack, ini dari bukunya udah ada soundtracknya karena memang dia diciptakan untuk melengkapi isi buku gitu. Wow. Wow, I think you'll do well. Yes. Dan ini untuk pertama kalinya aku dituntut untuk mendeskripsikan musik, Mas. Selama ini kan aku pendengar musik, Mas Gita pendengar musik gitu. Tapi bagaimana kemudian mendeskripsikan musik, mendeskripsikan apa yang terjadi ketika orang latihan band menjadi tulisan yang kemudian si pembaca bisa ikut ngerasain manggungnya, latihannya, apa yang dia rasakan ketika menciptakan lagu, itu ternyata susah banget, Mas. Jadi tekniknya juga harus dikuasai waktu nulis. Iya. Betul. Sementara aku sebenarnya, walaupun aku bisa piano, aku juga dulu belajar klasik, tapi ilmuku juga nggak secanggih karakterku yang sedang kuceritakan itu. Jadi mau nggak mau ya harus cari referensi juga, betul. Wow. Oke, kita mulai deh dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak ini deh. 2045. Nah itu, kenapa 2045 sih, Mas? 100 tahun merdeka. Oh, I see. Iya kan? Ya. Apa imajinasi Anda dari sisi literary mengenai Indonesia? Wow. 2045 berarti 24 tahun. 24 tahun dari sekarang ya. Kita udah menang Nobel nggak di sastra? Kayaknya belum, Mas. Kalau menang belum, tapi kita pasti akan punya lebih banyak penulis yang masuk ke skala level internasional, yang kemudian bisa kita banggakan bahwa itu penulis Indonesia tuh gitu. Including yourself. Amin. Mudah-mudahan. Udah berapa bahasa diterjemahkan dari buku? Sebenarnya belum terlalu banyak untuk
Perahu Kertas dan Supernova sudah ada bahasa Inggrisnya. Oke. Itu, dan Perahu Kertas punya penerbit yang cukup besar, Amazon Crossing. Oke. Dan ada kabar baik juga untuk Filosofi Kopi, sudah diterjemahkan dalam bahasa Jepang dan sudah cetak ulang. Wow. Itu saya nggak nyangka, karena siapa sih yang membaca Filosofi Kopi gitu ya dalam bahasa Jepang. Tapi ternyata sudah cetak ulang, dan penerbit yang sama akan menerjemahkan Supernova ke dalam bahasa Jepang. Selain itu juga ada bahasa Melayu untuk Perahu Kertas. Oke. Kayaknya kalau untuk bahasa baru segitu sih, Mas. Oke, Jepang, Inggris, Melayu. Iya. Oke. Tapi sebenarnya paling penting Inggris, karena dia akan menjadi jembatan untuk berbagai macam penerjemahan lainnya biasanya. Anda puas nggak dengan terjemahannya? Ada yang lost in translation nggak? Jadi kalau menurut saya, kalau secara terjemahan saya cukup puas, Mas. Ini saya bekerja sama dengan 2 penerjemah. Pertama Harry Aveling dan satu Tiffany Sao. Dua-duanya saya suka cara mereka menerjemahkan, dan mereka juga sangat berdedikasi. Tapi memang ada beberapa nature dalam bahasa Indonesia yang menurut saya tidak bisa sepenuhnya diseberangkan ke dalam bahasa Inggris dan sebaliknya gitu. Jadi kalau menurut saya ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kita harus mau lebih centil. Karena kalau enggak itu plain banget, Mas, dalam penguapan. Karena kita sebenarnya tidak, dalam bahasa Indonesia itu kan kita tidak punya tenses, kita tidak punya pemisahan gender dan sebagainya gitu. Jadi supaya dia bisa terdengar sama kayanya ketika sudah menjadi bahasa Inggris, itu butuh transliterasi menurut saya. Jadi bukan hanya sekadar penerjemahan saja, tapi sudah ada unsur creating something on the translation itself gitu. Itu apa yang bisa dilakukan supaya kita anggaplah dalam 24 tahun sudah bisa menang Nobel? Memiliki lebih banyak penerjemah. Atau sesuatu yang seperti Nobel? Memiliki lebih banyak penerjemah, Mas. Itu sebenarnya salah satu faktor utama. Kita punya banyak, jembatan yang nggak ada. Mereka ada pasar yang menanti karya-karya penulis Indonesia, tapi jembatan yang nggak ada. Dan membentuk penerjemah ini butuh waktu. Penerjemahan bukan proses yang singkat. Jadi kalau ada, ini harapan saya, Mas, ya, kalau ada AI kan dalam puluhan tahun ke depan pasti akan lebih canggih kan, Mas, ya gitu. Untuk hal-hal yang sifatnya ini harus bisa cepet nih gitu. Karena kalau nungguin manusia mengerjakan penerjemahan, Mas, ya pasti ada nuance dan apa segala macam, tapi lama sekali. Dan kita berpacu dengan waktu gitu menurut saya untuk penerjemahan. Jadi saya berharap sih 2045 ini kita bisa dibantu sama AI untuk menerjemahkan karya-karya bahasa Indonesia. AI ini udah cukup pervasif, udah diberdayakan di banyak situasi. Saya rasa nggak perlu nunggu 24 tahun. Bisa jauh lebih cepat daripada itu, saya rasa. Ya sekarang kita udah punya Google Translate ya, tapi jangan sampai lah buku kita tahu sendiri hasilnya gimana. Tapi andaikan ada AI yang dibuat secanggih mungkin untuk bisa menangkap nuansa bahasa, wah, saya rasa. Sekarang saya mau tanya, nyambung dengan AI. Tadi kan kita nyentuh sedikit mengenai spiritualitas. Kita tuh akhir-akhir ini kan lebih percaya dengan Google terkait hal-hal yang sangat confidential. Bahkan kita lebih berani mengekspresikan hal-hal yang sangat pribadi terhadap apa yang kita bisa ketik dengan 2 jempol. Dibanding kalau kita ke masjid atau kita ke gereja atau ke siapapun lah yang selama ini menjadi pemangku spiritual. Nah, itu gimana tuh menurut Anda dalam konteks pandangan Anda mengenai spiritualitas? Is it disturbing atau itu harus kita rangkul? Aku kalau teknologi, Mas, lebih punya stance untuk merangkul sih gitu. Karena menurut aku teknologi itu sebuah keniscayaan, sesuatu yang memang pasti akan terjadi gitu ya. Tapi tentu saja kita tidak bisa menutup mata ataupun memilih buta atas pisau bermata 2 ini gitu. Jadi kalau menurut aku di dalam era informasi ini justru yang semakin perlu ditingkatkan adalah skill awareness. Skill awareness lah yang kemudian menurut saya bisa menyelamatkan kita, membantu kita untuk memilah mana yang seharusnya privat, mana yang seharusnya ranah publik.
kemana kita harus menaruh kepercayaan kita gitu ya. Dan itu yang aku rasa sangat kurang di dalam kalau ngomongin 2045 nih Mas. Ini sesuatu yang aku bayangkan juga ada di dalam kurikulum gitu. Mindfulness itu menjadi bagian dari kurikulum karena kita tidak pernah kita nggak usah diajarkan lagi cara untuk berbahagia. Everyone knows how to be happy. Tapi bagaimana skill kita untuk mengatasi problem, kesulitan, desperation, ketika orang mengalami cyberbullying. Makanya mental health issue menjadi satu hal yang banyak dibicarakan oleh orang. Karena kita nggak pernah punya skill untuk menderita. Kita nggak tahu cara menangani penderitaan itu seperti apa gitu. Dan aku rasa dalam penanganan penderitaan nggak cukup lagi kita mengandalkan dogma agama. Tapi ini udah harus jadi satu kemampuan yang praktikal, yang bisa diajarkan, bisa diterapkan, bisa diaplikasikan oleh berbagai macam usia gitu. Jadi aku sih membayangkan ilmu mindfulness itu akan sangat membantu untuk mengatasi efek pisau bermata duanya teknologi gitu. Itu nyambung dengan Buddha tuh, The Four Noble Truths. Iya kan? Suffering, the end of suffering, the cause of suffering. Iya. Makanya aku rasa Buddha begitu terobsesi dengan penderitaan karena jarang yang mengajarkan bagaimana cara menderita, Mas. Iya. Kalau berbahagia orang nggak usah diajarin lagi gitu. Tapi how do you deal with pain? How do you deal with suffering? Itu kan semuanya datang dari pikiran kita gitu. Jadi orang yang menguasai dan memahami pikirannya akan jauh lebih mudah untuk berselancar dalam dunia yang serba cepat ini gitu menurut saya. Ini gini loh, saya tuh beberapa kali menegaskan, menggarisbawahi kepentingan kita untuk membuahkan storyteller. Anda tuh merupakan storyteller yang piawai, ya kan, yang mumpuni lah. Gimana supaya kita tuh bisa membuahkan storyteller dengan jumlah yang banyak, agar menuju ke 2045, Indonesia tuh bisa benar-benar story-nya tuh udah properly told. Iya. Aku sebetulnya melihat bahwa kesadaran itu tuh udah ada, Mas, gitu. Kesadaran pentingnya bercerita. Kalau kita masuk ke seminar-seminar marketing, seminar social media dan sebagainya, semua orang bicara tentang story, pentingnya story. Ketika orang menjual produk, yang dijual adalah story-nya dan sebagainya gitu ya. Tapi skill yang dibutuhkan untuk seseorang bisa bercerita dengan menarik, memikat dan akurat, ya itu tadi, ini merupakan jam terbang yang menurut saya nggak bisa kita siasati. Memang harus dijalankan gitu. Dan menulis bagi saya ini adalah pekerjaan yang akan berlangsung seumur hidup, Mas. It's like an art that never ends gitu. Saya punya prinsip kita nggak akan pernah jadi jagoan sebetulnya dalam menulis gitu. Kita hanya It's an art that needs to be scienced. Iya kan? Iya, dan kita hanya bisa sedikit lebih baik daripada kemarin gitu. Dan itu selalu menjadi prinsip saya ketika saya menulis buku baru. Harus ada perbaikan dari buku saya yang lalu gitu. Karena kalau enggak, what's the point gitu. Setiap karya harus membawa saya ke arah yang lebih baik sebagai seorang pencerita. Dan menurut saya kayaknya ya Mas ya, yang kurang itu sebetulnya bukan hanya storytellernya saja, tapi juga budaya craftsmanship. Ketika kita mau memperlakukan sebuah pekerjaan atau sebuah seni gitu, itu kita hargai sedemikian rupa sehingga lu siap menjadi orang yang nggak tahu apa-apa every day gitu. Dan saya melihat ada budaya ini yang terasa banget ya di Jepang gitu. Betapa orang bisa kemudian mendedikasikan dirinya untuk membuat sushi doang gitu, dan dia menjadi pembuat sushi terbaik di dunia, atau hanya sekedar membuat ukiran apa gitu loh yang benar-benar flawless dan sebagainya, mengejar kesempurnaan gitu ya. Bagiku craftsmanship ini mentalitas yang penting sekali untuk disuburkan gitu, sehingga sebenarnya
bukan hanya storyteller saja yang bisa mendapatkan manfaat dari sini, tapi berbagai macam profesi tentunya gitu. Nah, khususnya untuk storyteller, kembali lagi tadi Mas, menurut aku kepada bagaimana cara pelajaran bahasa, karena beda banget. Iya. Sama halnya seperti menurut saya pelajaran moral itu sebenarnya beda banget dengan pelajaran agama. Iya. Walaupun mungkin agama bicara soal moral. Iya. Tapi pelajaran bahasa Indonesia itu beda banget dengan pelajaran bercerita. Betul. Walaupun mungkin Betul. dalam bahasa Indonesia kita belajar tentang buku-buku karya sastrawan dan sebagainya, tapi cara bercerita Iya. itu sendiri itu beda banget gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian barangkali gimana ya Mas ya, menjadikan sekolah itu tempat yang lebih banyak mengajarkan ilmu-ilmu yang praktis dan kepake sih Iya. menurut saya gitu. Iya. Ketimbang normatif dan hafalan gitu. Seni bercerita, seni mindfulness, seni mentalitas craftsmanship dalam berbagai macam bidang ya gitu. Dalam ya katakanlah 12 pelajaran di sekolah, gimana cara menerapkan craftsmanship di dalam 12-12-nya ini gitu. Ya itu sih kalau menurut aku. Wow. Kalau Anda diminta untuk nulis non-fiksi, disuruh pilih antara antropologi, sejarah, political economy, atau apapun, apa yang nyetrum? Saat ini Mas, mindfulness sih. Mindfulness. Ya, karena bagiku ini satu topik yang penting. Ya. Dan mungkin mindfulness maksudnya ke well-being ya. Betul. Gitu. Dan aku rasa ini sesuatu yang bisa kita terapkan di dalam berbagai macam hal dan profesi kita. Wah, ini bisa panjang nih kalau ngobrol. Baru aja terpanggil nih. Iya, Udah ada beberapa pertanyaan lagi nih. Tapi menarik karena sekarang nih kan kita udah mulai menyadari lah keterbatasan waktu. Karena apa ya? Perubahan iklim yang begitu pesat. Iya kan? Jadi kepentingan kita untuk hidup lebih sehat, hidup lebih ramah lingkungan dan segalanya, itu semakin kental kan. Dan kalau saya baca tuh, udah banyak lah yang udah menguasai ilmu untuk gimana supaya kita bisa lebih panjang hidupnya. Hanya karena langkah-langkah yang simple aja. Lewat pernafasan, atau mindfulness atau apa gitu. Tapi ini bisa panjang nih. Tapi bisa dielaborasi dikit nggak mengenai mindfulness? Mungkin dalam konteks yang lebih pragmatis deh. Kalau Anda setiap hari itu olahraga, terus meditasi, mana yang lebih therapeutic? Mana yang lebih meditatif? Meditasi atau olahraga? Untuk kepentingan Anda berproduksi, sehingga produksi dan produktivitas seperti itu bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi menurut aku ini sebenarnya adalah dua kegiatan yang bisa jadi terpisah, tapi saling berhubungan, Mas. Iya. Mindfulness itu bisa diterapkan ke segala hal. Jadi kita bisa mindful walking, kita bisa doing mindful sport, kita bisa doing mindful singing, writing gitu. Jadi sebenarnya apa mindfulness ini gitu kan? Sebenarnya mindfulness itu sesederhana kita hadir sepenuhnya, fokus kita pada sini kini, kepada present moment gitu. Dan sebenarnya cuma itu Mas, hanya itu saja gitu. Nah, tapi untuk kita bisa memahami ini yang menariknya ya, ini tidak bisa dipahami sebagai konsep, tapi harus dialami. Begitu kita sudah pernah merasakan, mencicipi, then you know. Oh gitu, kita nggak bisa, itu ibaratnya, oke, ini apel, rasanya tuh ada kecut-kecutnya. But if you don't take the bite, it was just gonna be a concept. Oke, konsep manis, ada kecutnya, apa segala macam, crunchy, apa segala macam. But if you take a bite, then you know, oh ini toh. Then you can apply it to everything gitu. Nah, kadang-kadang untuk menemukan gigitan apel itu, itulah kita lakukan meditasi. Nah, jadi meditasi ini sebenarnya adalah rangkaian latihan untuk mengetahui rasanya berada di sini kini gitu. Kalau ini sudah tercapai, kita bisa melakukannya di tempat lain berbagai macam hal gitu. Jadi ini adalah dua kegiatan yang terpisah tapi bisa saling berhubungan. Dan sebetulnya kalaupun
apakah berarti kita harus duduk diam terus-menerus? Enggak juga gitu. But if you just do simple things gitu, hanya sekadar mengingat bahwa saya sedang berjalan, saya sedang makan, saya sedang menulis gitu. Karena berapa banyak Mas kita dalam satu hari nih katanya. Misalnya saya sedang bernyanyi. Dari saya mungkin 5 menit menyanyikan satu lagu. Berapa menit saya betul-betul sepenuhnya connect ke penonton saya, connect ke diri saya sendiri tanpa memikirkan abis ini gue mau makan apa ya, abis ini gue mau pergi kemana ya, abis ini oh sebentar, ini sepatu gue yang tadi ada di mana, you know, just to be completely in that moment gitu, fokus. Sebenarnya itu doang sih Mas gitu, tapi it's a skill, it's a lost skill yang kita sendiri nggak akan bisa membayangkan betapa bermanfaatnya unless you took the bite gitu. So itu yang aku harapkan bisa bisa hadir dalam sebuah buku barangkali yang sifatnya karena kalau ada satu talenta yang aku rasa aku dapat nih Mas, yang aku ini anugerah bagiku adalah bercerita. Jadi aku berharap aku bisa menyampaikan hal-hal yang aku rasa penting, hal-hal yang aku rasa ini bisa bermanfaat nih banyak orang dalam sebuah cerita. Karena aku merasa disitulah forteku, disitulah kekuatan di mana I can make a difference gitu. Luar biasa. Tapi jangan lupa setelah mindfulness mengenai toba. kan udah ditanamkan kan virusnya udah set gitu ya. Dan nggak ada vaksinnya. Apalagi mengenai 2045 sebelum kita akhiri sesi yang sangat menarik. Kalau mengenai Indonesia atau apa nih Mas? Apa aja. Kalau mengenai diriku supaya sendiri, kita keren. aku berharap sih masih terus menulis ya gitu. Aku berharap ini sebuah profesi yang selama pikiranku masih berfungsi, ini adalah sesuatu yang aku ingin jalani seumur hidup gitu. Jadi 24 tahun dari sekarang, aku berharap aku masih punya si bad cave itu, aku masih akan terus. Bad woman. Yes, aku masih akan terus mengeluarkan buku baru gitu. Amin. Amin. Kita doain. Thank you. Teman-teman, itulah D. Lestari, the masterpiece creator, penulis banyak karya termasuk Rapi Jali. Terima kasih. Inilah Endgame.